Perkenalkan, nama saya Andriani Nani Ali dengan NIM 201011060081. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem basis data. Pengertian sistem basis data. Secara singkat, sistem adalah kumpulan komponen yang saling berhubungan dan disatukan untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu. Basis data adalah objek yang tidak dapat bergerak sendiri. Ia membutuhkan program atau aplikasi sebagai penggerak atau pengelolanya, sehingga gabungan keduanya, basis data dan aplikasi, dapat menghasilkan sebuah sistem. Pengertian secara keseluruhan, sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan, dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut, menurut Fathansyah. Fungsi sistem basis data. Yang pertama, untuk mengurangi redundansi dan inkonsistensi data. Kedua, dapat mengatasi kesulitan dalam pengaksesan data. Ketiga, dapat diakses oleh banyak user. Keempat, dapat mempercepat pencarian dari data-data yang tersedia. Dan yang kelima, dapat meningkatkan kerahasiaan dari data-data. Komponen sistem basis data. Pertama, perangkat keras atau hardware seperti komputer, hard disk, perangkat komunikasi jaringan, dan lain-lain. Sistem operasi atau program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya. Yang ketiga, basis data yaitu sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan dimanipulasi. Yang keempat, Database Management System atau DBMS, yakni program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia. Yang kelima, pemakai atau user, dan yang terakhir, aplikasi atau perangkat lain. Database Management System atau DBMS. Pengertian dari Database Management System yakni sistem manajemen basis data atau kadang disingkat DBMS adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Contohnya seperti Microsoft Access. DBMS memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut. Pertama, independensi data. DBMS menyediakan pendekatan yang membuat perubahan dalam data tidak membuat program harus berubah. Kedua, pengaksesan yang efisien terhadap data. DBMS menyediakan berbagai teknik yang canggih sehingga penyimpanan dan pengambilan data dilakukan secara efisien. Yang ketiga, keamanan dan integritas data. Karena data dikendalikan oleh DBMS dapat melakukan kendala integritas terhadap data. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan definisi suatu file akan ditolak. Administrasi data. Jika sejumlah pemakai berbagai data, pemusatan administrasi data dapat meningkatkan perbaikan yang sangat berarti. Dengan cara ini, duplikasi atau redundansi data dapat diminimalkan. Berikutnya, akses bersamaan dan pemulihan terhadap kegagalan. DBMS menyediakan mekanisme sehingga data yang sama dapat diakses oleh sejumlah orang dalam waktu yang sama. Selain itu, DBMS melindungi pemakai dalam efek kegagalan sistem. Jika terjadi kegagalan sistem, DBMS dapat mengembalikan data sebagai kondisi saat sebelum terjadi kegagalan. Dan yang terakhir, waktu pengembangan aplikasi diperpendek. DBMS menawarkan banyak fasilitas yang memudahkan dalam menyusun aplikasi, sehingga waktu pengembangan aplikasi dapat diperpendek. Fungsi dari Database Management System. Pertama, mendefinisikan data dan kaitannya. Kedua, mengubah data atau memanipulasi data. Ketiga, keamanan dan integritas data. Keempat, recovery atau perbaikan dan akurasi data. Kelima, data dictionary. Dan terakhir, untuk performance kerja. Tujuan Database Management System. Pertama, bisa dipakai atau digunakan secara bersama
Yang kedua, kecepatan serta kemudahan ketika mengakses data. Ketiga, menghemat ruang penyimpanan. Keempat, untuk keamanan data. Yang kelima, menghilangkan duplikasi atau inkonsistensi data. Dan yang keenam, menangani data dalam jumlah yang banyak atau besar. Itulah penjelasan dari saya. Sekian. Terima kasih.